Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan eh, materi mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Nah, di sini selanjutnya ada tujuan umum dan tujuan khusus terkait pembelajaran. Yang pertama, tujuan umumnya adalah harapannya itu dapat memahami strategi pembelajaran. Apa itu strategi pembelajaran? Dan yang kedua, dapat memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus belajar. Jadi, harapannya kita sebagai akademisi itu dapat memotivasi diri sendiri dan dapat memotivasi mahasiswa untuk terus belajar. Dan selanjutnya, tujuan khusus pembelajaran yakni dapat menjelaskan apa sih strategi pembelajaran, apa saja strategi-strateginya. Dan yang kedua, dapat menjelaskan apa saja motivasi belajar. Nah, yang pertama, di sini dikatakan bahwa menurut Ihsana 2017, strategi pembelajaran merupakan suatu prosedur pembelajaran yang berguna untuk membantu mahasiswa atau peserta didik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajarnya, agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi secara singkat atau sederhananya, tujuan pembelajaran itu hanya bisa dicapai bila mana kita memakai strategi dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, ini disebutkan atau kenapa sih si strategi pembelajaran itu sangat penting? Yang pertama adalah dapat memberikan rumusan acuan terhadap kegiatan pembelajaran. Nah, yang dimana akhirnya dapat menimbulkan daya tarik terhadap peserta didik terkait minat belajarnya, yang dimana hal itu dapat memotivasi dan menggerakkan, membimbing, ataupun mengarahkan si peserta didik. Nah, pada akhirnya dapat tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, ini dijelaskan apa sih macam-macam strategi pembelajaran itu. Yang pertama adalah SPI atau strategi pembelajaran inquiry. Nah, yakni rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir ini biasa dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Memang kondisi ini adalah kondisi yang ideal karena bisa disebut pembelajaran dua arah, yakni di mana ada tanya jawab yang dilakukan oleh peserta didik dan pengajar. Nah, selanjutnya ada strategi pembelajaran ekspositoris atau SPA, yakni strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar dapat menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Karena dalam sistem ini, dosen hanya menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap. Sehingga si peserta didik atau mahasiswa itu tinggal menyimak aja dan mencerna secara tertib dan teratur. Terlihat perbedaannya dengan strategi pembelajaran inquiry atau strategi pembelajaran dua arah yang tadi saya sebutkan. Nah, terlihat bahwa kalau ekspositoris itu terlihat satu arah, gitu ya. Ini hanya dari si pengajarnya saja. Nah, ini strategi pembelajaran yang ketiga, yakni berdasarkan berbasis masalah atau SPBM. Strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat
dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Selanjutnya, strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Nah, berbeda dari strategi pembelajaran yang sebelumnya, yakni di mana kooperatif ini, yakni secara sederhananya, mahasiswa akan dibagi-bagi dalam suatu kelompok tertentu, gitu, di mana akhirnya tujuan pembelajar itu dapat tercapai. Strategi sistem pembelajaran kooperatif ini membentuk kelompok kecil atau tim yang terdiri dari bisa saja 4 sampai 6 orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Sistem penilaiannya ini akan dilakukan terhadap kelompok yang akan atau kelompok yang dapat memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Nah, dan yang kelima, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Strategi ini khusus diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa atau peserta didik. Materi yang disajikan yakni membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsepnya sendiri yang harus dikuasai oleh si peserta didik dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa tersebut. Nah, di sini terlihat bahwa ada dua kondisi pembelajaran atau dua kondisi di mana yang A terlihat bahwa si peserta didik atau mahasiswa terlihat lebih interest atau tertarik dalam pembelajaran. Dan kondisi yang B atau yang selanjutnya ini adalah kondisi di mana memang terlihat peserta didik atau si mahasiswa ini terlihat boring. Nah, dua hal ini merupakan dua hal yang sangat berbeda. Nah, dua hal tersebut, kondisi A dan B ini tentunya bisa terjadi bila mana kita sebagai pengajar tidak dapat menyesuaikan dengan karakter-karakter peserta didik yang akan kita ajar. Nah, jangan sampai akhirnya pembelajaran yang kita laksanakan itu dapat memicu atau dapat menimbulkan suatu kebosanan yang pada akhirnya membuat peserta didik menjadi bosan atau boring. Nah, itu terlihat dari kondisi B. Nah, memang tujuan kita sebagai pengajar tentunya kita ingin kondisi kelas kita itu seperti kondisi di gambar yang A. Oke, selanjutnya motivasi belajar. Nah, apa sih motivasi belajar itu? Yakni suatu dorongan baik internal ataupun eksternal pada siswa dan siswi yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkannya. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk siswa sangatlah penting karena sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapainya. Nah, di sini disebutkan ada beberapa cara agar dapat menumbuhkan motivasi dalam belajar. Yang pertama memberi angka, yang kedua memberi hadiah, yang ketiga kompetisi, yang keempat ego involvement, dan yang kelima memberi pujian. Kita bahas satu persatu. Apa sih memberi angka itu? Yakni dalam hal ini katakanlah kita sebagai pengajar atau guru, yakni memerlukan unsur objektivitas dalam memberi nilai. Jadi maksudnya memberi angka di sini adalah memberi nilai. Yang hendaknya angka tersebut dapat mencerminkan aspek kognitif
afektif, dan psikomotorik. Nah, jadi akhirnya angka tersebut dapat menggambarkan penilaian kita terhadap peserta didik. Nah, yang akhirnya nanti bila mana peserta didik itu mempunyai atau mendapatkan nilai yang mendapatkan nilai yang rendah, nah, akhirnya dapat menumbuhkan, harapannya dapat menumbuhkan motivasi belajar si anak didik. Nah, yang kedua, yakni dengan memberi hadiah. Yakni hadiah akan sangat menarik si peserta didik sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Hadiah ini akan menjadi penguat terhadap motivasi belajar si peserta didik. Nah, jadi harapannya selain angka penilaian yang kita berikan, hadiah yang kita berikan itu akan menjadi pemicu semangat atau motivasi belajar si peserta didik. Nah, selanjutnya adalah kompetisi. Kompetisi maksudnya di sini adalah baik kompetisi individu maupun kelompok digunakan untuk menstimulus dan menguatkan motivasi belajar individu ataupun peserta didik. Contohnya seperti ini. Bila mana untuk individu itu ada juara kelas, ataupun kalau kelompok itu akan kita buatkan seperti lomba. Nah, pada akhirnya itu akan menumbuhkan motivasi belajar si peserta didik atau si mahasiswa. Yang keempat adalah ego involvement, yakni menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai suatu tantangan, sehingga mahasiswa berusaha bekerja keras untuk menyelesaikan dan mengerjakan tugas-tugas yang dimana akhirnya itu dapat meningkatkan harga dirinya di depan teman-teman yang lainnya. Nah, jadi akhirnya hal yang keempat ini agak berbeda gitu, karena memang di sini yang lebih ditekankan mengenai ego si peserta didik. Nah, bila mana si peserta didik itu sudah mempunyai ego, yang akhirnya dia akan dengan sendirinya motivasi belajar itu akan tumbuh. Karena kan dia ingin terlihat lebih menonjol dibandingkan teman-teman yang lainnya. Dan yang kelima adalah memberi pujian. Memang secara psikolog, seseorang pasti akan lebih senang bila mana dipuji daripada dilecehkan. Nah, yang perlu diperhatikan, yakni kualitas pujiannya. Nah, hendaknya layak sesuai dengan prestasi. Jangan sampai pujian tersebut berlebihan. Nah, yang akhirnya dapat menyebabkan si peserta didik ini bisa yang akhirnya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan lah. Jadi harapannya memberi pujian ini dapat membuat mahasiswa ini berbesar hati dan maksudnya jangan sampai berbesar hati atau sombong. Nah, mungkin itu materi yang bisa saya yang bisa saya paparkan terkait strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.